Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Nur Aini dengan NIM B1A1221195. Di sini saya akan menjelaskan, maksud saya mereview jurnal dengan judul Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-commerce berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional yang diampu oleh Bapak Budi Ardianto, SHMK. Saya dari kelas D. Sebelumnya, jurnal itu ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona. Latar belakang masalah dari jurnal tersebut adalah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, transaksi e-commerce menjadi semakin umum. Namun, perlindungan konsumen dalam transaksi ini masih menjadi tantangan besar, terutama karena transaksi seringkali melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Latar belakang ini menyoroti perlunya kerangka hukum maksud saya yang melindungi konsumen dalam transaksi lintas batas negara. Baik, untuk permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah yang pertama, bagaimana hukum perdagangan internasional mengatur perlindungan konsumen dalam kontrak e-commerce. Yang kedua, apa saja hak-hak konsumen yang harus dilindungi dalam transaksi e-commerce internasional. Sedangkan yang tiga itu bagaimana penerapan hukum perdagangan internasional dalam konteks perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia. Di jurnal tersebut, pembahasan inti itu memuat 3 bahasan. Yang pertama, hukum perdagangan internasional. Pembahasannya mencakup berbagai instrumen hukum internasional yang relevan seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods atau CISG, serta peraturan WTO yang mempengaruhi e-commerce. Yang kedua, hak konsumen. Penulis menguraikan hak-hak konsumen yang harus dilindungi dalam transaksi e-commerce, termasuk hak atas informasi, hak untuk membeli, dan hak untuk mendapatkan kompensasi. Yang ketiga itu implementasi di Indonesia, yang mendiskusikan tentang bagaimana hukum nasional Indonesia beradaptasi dengan standar internasional untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait e-commerce. Selanjutnya, untuk aturan hukum yang digunakan dalam jurnal tersebut ada United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods atau disingkat CISG. Yang kedua ada General Agreement on Trade in Services atau GATS dari WTO. Yang ketiga itu ada peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan e-commerce di Indonesia. Untuk asas hukum yang digunakan sendiri itu ada asas perlindungan konsumen, ada asas keadilan dalam perdagangan, dan asas transparansi keterbukaan informasi. Teori hukum yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah yang pertama, teori kontrak internasional yang mengatur transaksi lintas batas. Yang kedua itu teori perlindungan konsumen dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Doktrin atau pendapat hukum yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah doktrin tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam perdagangan internasional yang menekankan perlunya standar global untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi. Yang kedua itu ada pendapat para ahli tentang peran regulasi e-commerce dalam melindungi konsumen. Konsep hukum yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah konsep perlindungan konsumen dalam transaksi lintas batas yang mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, hak-hak dasar konsumen, dan kewajiban pelaku usaha. Untuk kesimpulan, jurnal ini menyimpulkan bahwa
Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce, implementasinya masih memerlukan penyesuaian dan peningkatan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan e-commerce untuk memastikan transaksi yang adil dan aman. Di sini saya akan memberikan kritik untuk jurnal tersebut. Jurnal ini bisa lebih memperdalam analisis tentang tantangan spesifik yang dihadapi Indonesia dalam mengadopsi dan menerapkan aturan internasional untuk perlindungan konsumen e-commerce. Sedangkan untuk rekomendasinya adalah sebagai reviewer, saya menyarankan adanya penelitian lebih lanjut tentang penguatan kerangka hukum nasional untuk perlindungan konsumen dalam e-commerce. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tersedia dan dapat diakses oleh semua konsumen. Baik, terima kasih. Sekian review dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.